Halo Kak Fitri, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Oke, jadi kan di depan sudah ada buku sama pulpen. Nah, silakan kakak tuliskan momen yang paling kakak ingat tentang ibu dan sampaikan pesan ke dia lewat tulisan itu. Oke, Kak. Boleh ditulis Kak. Boleh Kak dibacakan suratnya. Jadi, momen yang paling saya ingat itu ketika saya mau melahirkan, di mana mama yang pertama kali membantu saya, mama yang berjasa di hari itu. Dulu saya tumbuh dengan merasa semua yang ibu lakukan adalah hal yang wajar. Ibu bangun lebih pagi, tidur lebih larut, dan selalu memastikan kami baik-baik saja. Saat kecil, aku mengira menjadi seorang ibu itu mudah. Dan ternyata setelah dewasa dan merasakan menjadi seorang ibu, anak satu, mulai dari mengandung hingga melahirkan, ternyata sungguh luar biasa dan tak semudah yang dibayangkan, terutama dalam mengurus dan membesarkan seorang anak. Momen tentang ibu yang berkesan terjadi tepatnya pada 16 Agustus tahun 2023, di mana saat itu saya menanti kelahiran putri pertama saya. Mama yang membawa saya dari rumah ke postu, dari postu ke puskesmas, kemudian pada saat itu harus dioperasi besar karena bayinya tidak bisa keluar, dan mama yang selalu mengawal saya sampai ke rumah sakit. Ada momen pada saat saya merasakan kontraksi yang rasanya begitu luar biasa sakit. Ada sosok mama yang siap siaga menjaga dan menemani saya. Kini saya mulai berada di posisi yang ibu jalani. Saya mulai merasakan betapa beratnya menjaga, menguatkan, dan tetap tersenyum meski lelah. Di titik inilah saya baru benar-benar mengerti apa yang dulu saya anggap biasa, ternyata adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa. Yang seharusnya momen itu dapat didampingi oleh ibu, tetapi di waktu yang bersamaan, ibu harus pergi mendampingi ibunya yang akan dimakamkan. Pada saat di rumah sakit, mama harus mengurus 2 orang anak, aku dan bayi kecilku. Saya ingat pada saat itu, jam 2 subuh saya merasakan kontraksi, mama langsung bangun dan mengantarkan saya ke bidan tempat di mana saya melahirkan putri kecil kami. Mama setia menemani saya sampai lahiran. Saya baru sadar bahwa ibu tidak hanya membesarkan, tetapi ibu juga membentuk saya. Dari caranya bertahan, dari ketulusannya memberi tanpa meminta kembali, dan dari cintanya yang tidak pernah bersyarat. Tapi setelah itu, ibu kembali untuk menyertai dan mendampingi. Tak lupa juga dari mertua yang memberi support dan mendampingi dalam kondisi tersebut. Itu momentum yang luar biasa. Mama harus membantuku mengganti baju, mengganti popok, memandikan bayiku. Satu perempuan mengurus 2 anak pada saat bersamaan. Tanpa mama, saya tidak bisa apa-apa. Ternyata setelah menjadi seorang ibu, saya masih sangat membutuhkan sosok ibu dalam hidup saya. Setelah saya melangkah lebih dewasa, saya melihat ibu dengan rasa hormat yang berbeda. Dan bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai perempuan hebat yang telah melewati banyak hal demi keluarganya. Karena
ibu di momen tersebut mendapatkan cucu, namun kehilangan ibunya juga. Terima kasih untuk semua lelah yang Mama sembunyikan di balik senyuman itu. Terima kasih sudah selalu kuat, bahkan saat Mama capek. Mungkin aku tidak selalu bilang, tapi cinta dan doa Mama adalah hal paling berharga dalam hidupku. Aku sayang Mama lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Terima kasih, Ma. I love you. Terima kasih Ibu. Kini saya mengerti dan cinta itu akan selalu saya bawa dari generasi ke generasi. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di dunia. Ibu adalah sosok yang tak tergantikan di dunia ini. Segala yang kita miliki adalah punya ibu. Terima kasih atas ketulusan dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan, keikhlasan, pesan ini bukan untuk di hari ibu saja, tetapi di hari-hari lainnya. Selamat Hari Ibu. Terima kasih telah melahirkanku. Terima kasih telah menjagaku. Bahkan sampai sekarang Mama juga bantu menjaga anak aku. Terima kasih untuk cinta dan kasihnya. Jika ada kehidupan berikutnya, tolong kembalilah menjadi mamaku lagi. Penuh cinta dan kasih anakmu.